Tiba-tiba para politisi pada amnesia berperilaku bodoh dan tidak mempercayai quick count. Saya ingatkan ya, politisi pendukung 01 dan 03, rakyat melihatmu setiap hari di media sosial. Dan rakyat bisa menghukum karir politik kalian. Simak video sampai tuntas. Ini juga jadi pembelajaran buat elit politik ya. Kalau ada masyarakat yang mungkin masih belum bisa menerima, saya masih bisa mengerti. Di akun X saya kan banyak sekali tuh yang menanyakan hasil quick count dengan bahasa yang baik-baik maupun dengan bahasa yang penuh caci maki. Ya, dua-duanya saya layani ya, karena ini bagian dari pendidikan politik. Ya. Tetapi buat elit politik yang masih mempertanyakan quick count, menurut saya aneh. Kenapa? Karena elit politik kita pada dasarnya kan sangat berpendidikan. Dan jangan lupa Ken, quick count ini bukan barang baru. Jadi kami pertama kali menyelenggarakan quick count itu tahun 2004. Ya. Waktu itu langsung Pak Yusuf Kalla yang Pak SBY, Pak Yusuf Kalla gitu ya. Banyak sekali tuh yang yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima. Umumnya yang tidak bisa menerima adalah elit politik yang kalah. Oke. Tetapi pengalaman terus berlangsung sampai munculnya quick count palsu 2014, tapi setelah itu nyaris tidak ada perbedaan satu lembaga penyelenggara quick count dengan lembaga yang lain, baik yang terafiliasi dengan salah satu paslon maupun yang benar-benar independen. Jadi pada dasarnya quick count dengan metode saintifik yang diselenggarakan oleh para penyelenggara itu selain bersifat randomness dalam proses pemilihan TPS-nya, kemudian representatif, dan yang terakhir adalah proven. Dan bukan hanya di tingkat nasional, kami di Indikator juga seringkali menyelenggarakan quick count di tingkat pilkada. Beberapa ada tanda kutip ya, pesaing yang juga melakukan quick count. Tapi banyak juga yang kami menyelenggarakan quick count sendiri tanpa ada pembanding dari lembaga lain. Dan hasilnya lagi-lagi sesuai dengan hasil penghitungan KPUD. Jadi poin saya, karena ini sudah terbukti bertahun-tahun, ya, quick count ini alat pendeteksi kecurangan yang cukup valid ya, dan saat yang sama juga memberi bonus kepada kita untuk mengetahui hasil pemilu secara lebih cepat ya. Dan elit politik juga seringkali menggunakan jasa quick count untuk memotret pergerakan suara di TPS setelah pemilih menggunakan hak suaranya. Menurut saya sih kalau ada elit politik yang menolak quick count, menurut saya sih itu lebih karena faktor non teknis atau jadi lebih ke faktor politis menurut saya itu, bukan faktor yang bersifat ilmiah. Kalau dari sisi akademik, menurut saya sih tidak ada alasan ya untuk menolak quick count, apalagi ketika hasilnya sudah mirip seperti yang direkam oleh KPU. Gitu.